Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kali ini kita lanjutkan ya materi dari terusannya materi tentang penanganan dari pra, panen, sama pasca panen ya. Ya kali ini kan kemarin kita sudah belajar tuh kalau bagaimana hal-hal yang perlu dilakukan ya dalam ketika akan memanen buah dan sayur dan ketika dipanen dan ketika sesudah dipanen gitu ya, gimana distribusinya, gimana juga perlu memperhatikan faktor-faktor fisiologis seperti transpirasi dan respirasi dari si buah sayur gitu ya. Juga di akhir PPT kemarin ada tentang non thermal processing gitu dan saya harap kalian sudah baca. Saya juga sudah menjelaskan di WA ya dan sudah diskusi sedikit gitu sudah ada yang membalas juga kan menjelaskan kalau nggak salah sih Kusendi Azira kan ya sudah menjelaskan dan secara garis besar sudah betul tentang non thermal processing. Ya kalau bisa kalian paham ya tentang penerapan dan mekanisme dari si non thermal processing itu. Kenapa? Karena ya kayaknya dia akan keluar di ujian kalian seperti itu. Nah, sedangkan untuk materi kita kali ini tentang pengemasan ya. Jadi bagaimana sih cara mengemas produk-produk hasil hortikultura seperti itu. Sebentar ya, ini agak susah kadang kalau pertama kali di. Oke. Nah, ini dia. Jadi pertamanya adalah arti pengemasan hasil pertanian. Jadi intinya pengemasan itu ya upaya untuk membungkus atau mewadahi bahan produk pangan, baik yang segar maupun yang nanti kalau dia misal sudah diolah gitu. Dan pengemasan ini biasanya merupakan satu kesatuan ya, satu proses utuh dari yang namanya pemasaran gitu. Jadi biasanya kan saat didistribusikan sudah ada pengemasan primer. Nanti ketika sudah nyampe di grosirannya atau sudah mau dipajang gitu ya, sudah mau dijual ke konsumen, mungkin akan ada pengemasan sekunder gitu ya, yang sekalian dikasih merek, dikasih kode expired dan semacamnya kayak gitu. Intinya pengemasan ini tuh penting tidak hanya supaya buah sayur atau produk hortikultura itu tetap terjaga kualitasnya, tapi juga untuk memudahkan konsumen dalam melihat informasi mengenai kesegaran, kenampakan, dan hal-hal lainnya gitu. Jadi kemasan juga berperan menambah indah gitu ya. Jadi kesannya membuat konsumen jadi lebih tertarik untuk membeli seperti itu. Ya sama seperti arti atau maksud pengemasan pada umumnya ya kan untuk kalau produk olahan itu kan biasanya kemasan tujuannya untuk membuat konsumen tertarik gitu ya. Ada yang kemasannya warna-warni gitu, kemasannya memang dibuat transparan gitu, makanya dalamnya warnanya pakai pewarna gitu-gitu ya. Intinya sama. Pengemasan di hasil hortikultura tidak hanya bermaksud untuk melindungi dari benturan, dari mungkin bakteri atau apapun gitu ya supaya lebih lama umur simpannya, tapi juga supaya lebih membuat konsumen tertarik seperti itu. Ya ini ya, kalau tadi mungkin sudah saya jelaskan ya, tujuan pengemasannya kurang lebih ini ya, ada 4 poin, melindungi hasil hortikultura, meningkatkan daya tarik, memberi nilai tambah gitu. Jadi maksudnya pasti buah yang sudah dikemas dengan buah yang nggak dikemas apa-apa pasti harganya beda gitu ya. Dan untuk memperpanjang daya simpan produk. Nah ini jenis kemasan, seperti yang kita tahu ya, ada secara umum gitu, ada yang namanya kemasan primer, ada yang namanya kemasan sekunder. Gampangannya, kemasan primer itu adalah kemasan yang langsung kontak atau yang langsung bersentuhan dengan si produk asli, gitu ya teman-teman. Nah, kemasan si primer ini biasanya kalau dalam bahasa Inggris dia kita sebutnya package. Jadi kalau orang Inggris ngomong package gitu, biasanya itu pasti otomatis langsung mereferensi ke kemasan primernya gitu atau yang langsung kontak dengan si bahan seperti itu. Nah, biasanya kemasan primer itu ada dari plastik ya, ada dari kertas, styrofoam gitu. Intinya ya ini ya seperti yang kalian lihat yang tercatat di sini gitu. Yang biasanya langsung kontak dengan produk memang
biasanya bahan-bahan ini. Nah, sedangkan untuk kemasan sekunder, itu dalam bahasa Inggris biasanya kalau orang ngomong pack, itu biasanya berarti secara nggak langsung menyorot kepada kemasan sekunder biasanya. Kemasan sekunder berarti adalah ya kemasan yang di luarnya kemasan primer gitu ya. Biasanya nggak langsung kontak dengan si produk atau bahan. Bisa dari kayu, rotan, bambu gitu ya. Oh, intinya seperti dibaca di sini. Bisa macam-macam sih ya teman-teman ya, tergantung dari kreativitas dan tiap negara kan mungkin berbeda ya. Ada yang pengemasannya pakai bahan lain gitu, mungkin yang di negara kita nggak familiar, tapi di negara lain ada yang pakai apa gitu. Intinya prinsipnya adalah kemasan sekunder itu kemasan yang tidak langsung kontak dengan bahan ya. Jadi dia setelah kemasan primernya seperti itu. Nah, ini ya contoh kemasan utama primer. Jadi bisa dilihat ya ini meskipun yang strawberry ini kan sudah bagus gitu ya, tapi kalau dia langsung kontak dengan si stroberinya langsung, di si strawberry ini cuma dikemas sekali dalam wadah plastik ini, maka wadah plastik itu termasuk kemasan primer. Juga kemasan-kemasan lain tuh yang membungkus cabai, kan langsung plastik ya. Yang membungkus kembang kol, yang membungkus kol, ungunya juga langsung plastik. Yang membungkus tubuhnya juga itu kan ada plastiknya, ada styrofoamnya kan. Yang berarti bisa disebut bahwa baik styrofoam maupun baik plastiknya itu sama-sama kemasan primer gitu. Jadi kemasan primer pun bisa nggak cuma satu ya teman-teman, bisa juga ada dua, gitu. Bisa juga tiga tergantung tadi ya. Intinya kalau langsung kontak langsung dengan si bahan sebagai pelindung utama itu disebut kemasan primer. Ya, kalau di sini gambar yang selanjutnya ini dia ada kemasan primer dan sekunder. Nah ini nih, kenapa ada sekundernya ya? Ini otomatis kelihatan jelas ya, yang jahe wangi nih. Jadi sasetannya yang jahe wangi kan mesti primer. Tapi kan dibungkus lagi ya sama dus yang kecil itu. Nah itu berarti kemasan sekunder. Nah tapi teman-teman ya ada kasus berbeda di yang teh celup gitu. Kalau yang di teh celup ini, teh celupnya itu tuh ya, yang buat pencelupnya itu tidak dianggap sebagai kemasan teman-teman. Kenapa? Karena dia ikut tercelup ke dalam bahan, ke dalam air gitu. Dia tuh perannya sebagai ya bahan yang ikut tercelup gitu, dan memang makanya biasanya kertas kertas saya lupa namanya kertas apa sih ini ya, yang untuk membungkus teh ini itu biasanya kalau disertifikasi halal dia juga harus halal gitu, karena dia terikut ke bahan gitu, jadinya tidak dianggap sebagai kemasan primer. Jadi kalau untuk si kasus teh ini, si kotaknya itu dia adalah kemasan primernya teman-teman, bukan kemasan sekunder seperti itu ya. Nah kalau yang Kopiko brown coffee ini otomatis ya sama kayak kasus yang jahe wangi seperti itu. Ya ini sekarang bahan-bahan apa saja sih yang bisa digunakan untuk pengemasan ya? Untuk produk-produk hortikultura ya sama sih seperti pengemasan pada bahan-bahan pangan lainnya. Bisa dari logam, bisa dari kaca ya, bisa dari plastik atau styrofoam, dan bisa juga dari kertas dan karton. Nah, teman-teman sebenarnya untuk styrofoam ini gitu ya, sudah kurang aman gitu ya. Maksudnya sebenarnya tidak aman lagi. Kenapa? Karena dia bisa bersifat karsinogenik. Dia itu mudah bereaksi dengan panas gitu. Jadi kalau kita, misal gampang aja kita misal makan seblak pakai styrofoam gitu ya, itu kan pasti seblaknya panas kan. Itu biasanya ya zat-zat terlarut dari yang ada di styrofoam itu akan dengan mudah sekali meresap gitu atau terbawa ke makanan kita ke seblak itu gitu misalnya. Jadi sebenarnya styrofoam ini sudah jarang dipakai. Kalau di negara lain itu sudah jarang banget yang pakai styrofoam. Cuma di Indonesia aja gitu ya yang masih banyak pada pakai styrofoam gitu. Ya, ini contohnya kemasan logam ya, biasanya campuran dari baja, aluminium, timah, dan krom. Ya, bisa dilihat di gambarnya teman-teman, intinya kemasan-kemasan kayak sarden, kayak buah segar, kayak rolet, iya, kroket, rolet, apa sih namanya tuh, kornet ya, ya itulah intinya biasanya yang pakai kemasan seperti itu
Ini dari logam gitu. Jadi ternyata dia campuran ya teman-teman, campuran dari baja, aluminium, timah, dan krom seperti itu. Nah, kalau kaca biasanya ada yang bentuknya seperti botol, ada yang bentuknya seperti stopless gitu ya. Nah, kelebihannya dari kaca ini teman-teman, jadi kalau kekurangannya tadi dari si bahan logam itu sebenarnya masih dikhawatirkan kadang memang sih sudah ada yang inert. Inert itu artinya tidak bereaksi ya dengan si bahan pangan. Nah, sebagian besar logam itu sudah inert, tapi kadang masih dilakukan kalau ada proses-proses pemanasan tertentu dengan si kaleng, iya dengan si bahan logam tadi itu masih bisa ada zat-zat yang terbawa gitu ke si makanan gitu. Sedangkan kalau kaca gitu ya teman-teman, dia benar-benar inert. Jadi kalau kalian manasin gitu ya, gelasnya ikut panas, ya nggak akan ada zat-zat dari si gelas atau dari si kaca yang akan berpindah ke makanan. Itu kelebihannya. Jadi meskipun dia berat gitu ya, tapi dia netral, inert. Tuh, itu satu kelebihannya. Nah, ini contohnya ya. Maaf, ini gambarnya sudah agak jelek ya untuk yang di tengah itu, untuk meses ya. Sudah buluk ya, itu sudah nggak begitu jernih. Nah, yang ketiga, kemasan dari plastik dan styrofoam. Ya, tapi sayang sekali ya, kemasan plastik di Indonesia ini tuh masih tinggi sekali gitu ya penggunaannya, mencapai 53%. Sesungguhnya ini slide tahun 2015-an ya, tahun 2016 ini slide gitu, saya mengedit dari salah satu dosen kenalan saya. Jadi mungkin sekarang bertambah gitu teman-teman, mungkin sampai 70% gitu ya penggunaan plastik di Indonesia gitu. Campaign atau kampanye pengurangan plastik itu belum sebanyak itu gitu ya. Di Indonesia masih, walaupun sudah banyak ya pasarnya belum luas gitu ya. Maksudnya masih banyak masyarakat yang tidak peduli atau mengabaikan begitu. Ya, padahal secara penggunaan memang plastik ini lebih lentur, lebih fleksibel lah, ringan tapi kuat gitu ya, enak dipakai lah intinya. Oh, inert ya, dia itu inert dalam arti memang inertnya ini bukan berarti aman ya, tapi lebih ke inertnya itu kalau bahannya tidak panas ya teman-teman. Kalau bahannya tidak panas, plastik itu aman kok sebenarnya. Apalagi yang kalau nggak berwarna ya polos itu aman. Tapi kalau terkena bahan yang bersifat panas gitu ya, itu yang bisa berbahaya. Ini contoh dari kemasan plastik ya. Macam-macam kan, bisa ada kresek apa, bisa juga plastik wrap seperti ini gitu ya. Ya ini teman-teman, kita sebagai anak pangan ya perlu tahu dari kode kemasan plastik gitu. Nah ini bisa dilihat bahwa plastik-plastik yang biasa dipakai untuk makanan atau bukan makanan ya. Intinya semua plastik itu teman-teman nggak bagus kalau kena panas. Kecuali ya kalau kalian pernah dengar Tupperware ya. Tupperware itu dia itu HDPE yang dilapis berkali-kali gitu ya. Makanya harganya Tupperware kan mahal ya teman-teman. Pasti di atas 500.000 ya biasanya. Kenapa? Karena Tupperware itu memang tanda kutip lebih aman, memang dijamin sedikit lebih aman karena kena panas itu nggak apa-apa. Karena kenapa? Dia dibuat dari HDPE yang memang secara umum lebih tahan panas dibanding yang lain, tapi berlapis-lapis lagi gitu. Jadi super HDPE gitu ya. Jadi nggak apa-apa. Tapi tetap aja ada kekurangannya. Yang namanya Tupperware itu juga sebenarnya ada masa berlakunya. Jadi kalau warnanya Tupperware sudah mulai memudar gitu atau sudah dipakai lebih dari 2 tahun gitu ya, sebaiknya, apalagi kalau kena panas terus ya, sebaiknya memang ganti, beli Tupperware yang lain gitu. Nah, oke, kita langsung lanjut lagi ke topik bahasan kita. Nah, untuk ini yang PET, jadi tipe. Pokoknya kalau kalian beli air mineral gitu ya, kemasannya itu pasti dari bahannya PET gitu, polyethylene terephthalate ini PET. Sedangkan kemasan-kemasan kayak kotak makan, bekal makan gitu ya di toko-toko itu biasanya dari HDPE gitu. Ini nggak, maaf ya gambarnya nggak jelas, dia malah gambarnya kayak ada kreseknya gitu ya. Tapi yang jelas yang dimaksud itu tuh yang di dalam kreseknya itu loh, ada wadah kayak kotak makan lingkaran gitunya itu. Intinya yang kotak-kotak bekal makan itu biasanya dari HDPE.
Kemudian ada juga yang namanya vinil. Kalau vinil ini biasanya bukan food grade ya, bukan untuk bahan pangan ya teman-teman. Dia ini biasanya dipakai untuk kemasan sampo, kemasan sabun, seperti itu. Warnanya biasanya putih atau biru. Gitu. Nah, ada juga yang nomor 4 nih. Nomor 4 itu LDPE, Low Density Polyethylene. Jadi kemasan kresek, bukan plastik. Jadi kayak yang membungkus roti tawar, atau kalau kalian bungkus seblak gitu ya, bungkus cilok itu yang bening-bening itu biasanya dari LDPE. Kresek juga masuknya ke LDPE. Ya, nomor 5 itu ada polipropilen. Polipropilen itu kayak sedotan. Jadi kayak ya pokoknya plastik yang bahannya lebih kaku dibanding LDPE dan bisa diwarnain itu biasanya namanya polipropilen gitu. Sedangkan ada lagi yang namanya PS yang nomor 6 nih, polistiren. Dia ini biasanya juga tidak untuk food grade ya, bukan untuk bahan pangan. Biasanya ya model-modelnya itu plastik yang kayak untuk bungkus CD gitu ya, bungkus kartu nama gitu ya. Dari plastik itu yang keras itu jadi vinil, dari polistiren. Yang terakhir ada yang namanya nomor 7, other ya, itu biasanya ada akrilik, nilon, fiberglass gitu. Intinya ya karakteristiknya kurang lebih seperti tempat sampah gitu ya. Terus wadah air gitu ya, wadah air pump gitu yang penguin itu loh yang warna oranye gitu-gitu. Atau dirijen itu biasanya dari bahannya nomor 7 ini. Nah, ini bisa dibaca sendiri ya. Lembek pada suhu 80 derajat Celcius. Jadi ya jangan sampai kena air panas gitu. Kalau kena air panas bisa nih dibaca di bawah, bisa resiko terkelupas atau licin sehingga ditunggu hukumannya. Jadi sebenarnya makanya teman-teman kalau kalian pernah dengar ya, air botol mineral itu tidak boleh dipakai berulang kali gitu. Diminumnya langsung dibuang gitu. Kenapa? Ya memang karena memang dia hanya untuk 1 kali pakai. Kalau dia dipakai berkali-kali bisa tumbuh kuman dengan mudah atau resiko terkelupas gitu zat-zat kimianya gitu. Makanya sekali pakai lah intinya kalau botol air mineral itu. Makanya kan suka dibilang botol air mineral itu tidak ramah lingkungan. Kenapa? Ya memang karena dia seharusnya itu sekali pakai doang. Sedangkan kalau sekali pakai doang, berarti kan ya sampah plastik dari si botol itu kan banyak ya. Gitu. Ya ini ya untuk HDPE tadi. HDPE itu yang kayak botol makan, bekal makan. Lembek pada suhu 75, teman-teman. Jadi malah lebih rendah lagi ya. Sebenarnya ini bukan lembek ya, ini yang saya edit ya, tapi lebih kepada akan lebih mudah terdegradasi zat-zat kimianya pada suhu 75, tapi belum sampai lembek melewat gitu, belum. Biasanya untuk tas belanja, botol susu cair, dan wadah es krim. Oh, teman-teman, maaf saya salah ya. Jadi ada revisi. Kalau HDP itu kayak ini teman-teman, kayak kertas itu loh. Itu ternyata plastik ya, itu bukan kertas. Itu kayak wadah es krim tuh kalau kalian beli es krim cup-cupan itu, atau mau beli susu cair deh kayak Ultra Jaya, Ultra Milk gitu ya. Frisian Flag itu kan susu yang kotak gitu loh. Itu kan ya itu kayak itu dari HDPE gitu. Untuk lebih jelasnya nih kalian bisa searching gitu ya HDPE itu seperti apa. Ya, ini bisa dibaca sendirian nih, saya share PPT-nya aja ya. Intinya setiap masing-masing plastik ini itu punya suhu yang berbeda-beda. Tapi secara garis besar gitu gampangannya, plastik itu tidak untuk dipakai berkali-kali dan tidak untuk interaksi dengan zat panas. Gitu. Karena bisa berbahaya, zat-zat kimianya bisa masuk ke bahan pangan gitu. Kecuali yang kayak Tupperware gitu ya, sudah pakai teknologi tinggi gitu ya. Jadi dia kayak lapisan plastik yang dilapisi berkali-kali gitu sehingga lebih aman dan food grade gitu. Tapi itu tadi juga. Bahkan selevel Tupperware pun dia ada masa waktunya. Kurang lebih 2 tahun biasanya kok setahu saya seperti itu. Nah, ini ya sisanya baca sendiri. Jadi memang gunanya saya memberikan video YouTube ini ya biar ada konten materi untuk kalian dan supaya mungkin dengan bantuan ada visual dan ada audio
bisa membuat kalian lebih semangat untuk baca-baca PPT-nya gitu ya, karena sudah ada pembukaannya sedikit gitu ya. Nanti sisanya bisa kalian baca lagi di PPT-nya, akan saya share ke kalian. Lagi nanti kalau mau UTS, kalau mau UAS ya pasti saya share juga gitu. Nah, terakhir ini ada contoh-contohnya ya, bisa kalian lihat lah pokoknya di slide harus dibaca. Nah, ini. Nah, ini ada tugas. Tugas untuk kalian ya intinya searching tentang contoh produk makanan tapi yang kemasannya itu sudah pakai aplikasi nanoteknologi gitu ya. Oh ya, ini teman-teman kalian di Brebes juga di Umus juga sudah bikin ya tugasnya, tapi saya masih belum puas soalnya mereka cuman apa ya? Cuman kayak ngasih ya intinya saya itu berharapnya tugas ini itu mereka kasih contoh produknya apa, gambarnya kemasannya seperti apa. Terus penjelasannya tuh jelas tapi padat gitu loh tentang kenapa produk ini kemasannya seperti ini sehingga butuh kemasan nanoteknologi atau manfaatnya kemasan ini punya teknologi nanoteknologi itu apa. Ya kurang lebih seperti itu ya. Tugas untuk kalian tolong dikumpulkan setelah lebaran gitu ya. Nanti saya akan informasikan lebih detail di chat aja kali ya tentang kapan deadline-nya. Oke, untuk materi YouTube kali ini gitu ya supaya kalian nggak bosen juga, makanya saya sengaja juga nggak panjang-panjang, jadi kayak perpaduan antara video YouTube dan materi PPT gitu ya. Sekian untuk materi video kali ini, semoga bermanfaat, semoga paham. Saya tutup dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.